Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan piloting 3. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi Ilyas Zainur Rahim dengan NIM 95202577C dari LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Al-Qadri Jember, mata pelajaran informatika, materi sistem komputer, dan penyusunnya. Selamat menyaksikan. Oke anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik semua. Oke anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Rehan, ketua kelas, maju, pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali. Oke anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita memeriksa kebersihan terlebih dahulu ya. Monggo kanan kiri mungkin ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu ya, dibuang keluar dulu ya. Itu banyak kotoran. Monggo pilih dulu. Dibuang keluar dulu ya. Tidak ada sampah. Monggo. Kotor ternyata. Ayo, pilih dulu. Sudah Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas partisipasinya ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Oke anak, selanjutnya kelas sudah lumayan bersih. Saya mau cek terkait atribut kalian, seragam dimasukkan, jangan lupa ya. Oke, sudah ya, dimasukkan semua ya. Aman ya. Radit hasilnya diberi Radit, beri dulu hasilnya. Nah, sip. Oke, sebelum kita mulai juga saya mau absen terlebih dahulu ya. Saya absen dulu. Di kelas 10 ya, kelas 10 ya. Ya. Oke, ya. Cari absennya kalian dulu. Oke. Maulana Ishak sakit? Tidak ada. Oh, sakit, izin. Oh, siap. Agam? Bahrul? Adis? Ima? Iza? Kevin? Sobri? Boleh? Sudah. Oh, pulang ya? Oh. Sidiki? Fair? Dae? Oh, sakit. Doi? Baifullah? Hadir ya? Radit? Rehan? Yusbi? Nadia? Nawam? Faris? Setiwan? Al-Farofi? Oke, anak. Oke, absen selesai ya. Ternyata absensinya tuh sekarang banyak yang sakit ya.
Jadi saya harap kalian, apalagi sekarang musim hujan ya, selalu jaga kesehatan kalian juga ya. Oke, kemarin kan sudah saya nyuruh kalian untuk belajar di rumah terkait materi yang akan berikutnya, yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem komputer ya. Oke, anak-anak, sekarang saya tanya, saya pengen tes kalian. Apa itu sistem komputer? Ada yang tahu sistem komputer itu apa? Coba angkat tangan yang tahu. Oke, udah belajar semua berarti ya. Saya setuju ketahuan dulu. Semoga. Apa itu sistem komputer, Rehan? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sip, mantap. Tepuk tangan dulu, Rehan. Oke, anak-anak, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa saja sih komponen sistem komputer itu? Ada yang tahu katakan? Oke, Fahri. Ada software, hardware, dan hardware. Lama, keren kali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan contoh-contoh dari masing-masing komponen yang disebutkan oleh Fahri tadi. Ada yang tahu apa tangan? Oke, dari tadi jawab terus ya. Sekarang yang cewek. Lara, tunggu apa jawabannya? Hardware ada hard disk, SSD, RAM, CD-ROM, DVD-ROM, keyboard, mouse, monitor. Software ada Microsoft Office, ada Photoshop, CorelDRAW, Affinity, Designer, Google Chrome. Brandware ada admin, desainer grafis, kasir, developer, sama gamers. Oh ya, betul. Tetap. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ternyata anak-anak sudah belajar semua ya. Oke anak-anak, tujuan belajar kita hari ini itu pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami komponen penyusun pada sistem komputer. Yang kedua, memahami contoh dari komponen komputer sesuai dengan kategori pada komponen tersebut. Yang ketiga, menjelaskan fungsi utama dari setiap komponen komputer. Oke anak, selanjutnya Bapak punya studi kasus nih ya. Studi kasus ada 3 studi kasus. Silahkan simak betul-betul studi kasus, video studi kasus ini ya. Silahkan disimak ya. Berikut videonya. Halo, nama saya Firda. Saya ingin membeli komputer untuk saya belajar desain grafis. Tapi saya bingung komputer yang cocok untuk saya. Bisakah kamu membantu saya untuk memilih komputer yang sesuai dengan kebutuhan saya? Hai, nama aku Ragil. Saya siswa SMK jurusan akuntansi. Aku ingin membeli laptop untuk aku belajar sehari-hari. Tapi saya bingung komputer yang cocok untuk saya. Bisakah kamu membantu saya untuk memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan saya? Kenali nama aku Burhan. Aku adalah salah satu yang berbeda. Akan fotokopi dan APK. Bisakah kamu membantu saya untuk memilih laptop yang sesuai dengan apa yang saya inginkan? Ya anak, dari studi kasus di atas ya, studi kasus di video tersebut, yang pertama bisa diambil kesimpulan bahwa studi kasus pertama yaitu seorang yang ingin membeli komputer ya, seorang desainer grafis ingin membeli komputer untuk desain. Ya. Yang kedua, ada salah satu siswa itu jurusan akuntansi ingin membeli laptop tapi nggak tahu gimana caranya membeli laptop yang cocok untuk jurusannya. Dan yang ketiga, ada seorang dia punya budget hanya 3 juta. Gimana nanti kalian bisa membantu orang tersebut memilih komputer yang pas untuk membuka ATK dan fotokopi dengan budget 3 juta tersebut. Sudah bisa dipahami? Ya. Oke, siap. Oke, Bapak ingin memberikan LKPD ya. Oke, sebelum LKPD dibagikan, kemarin kan kita sudah melakukan asesmen diagnostiknya. Asesmen diagnostik itu kemarin kita sudah juga membentuk kelompok pada hari kemarin. Jadi kemarin kita sudah membentuk kelompok, masih ingat sama kelompoknya? Ya. Oke, silahkan sekarang kalian bentuk kelompok sesuai yang sudah ditentukan kemarin. Monggo, bentuk kelompoknya. Bentuk meja bundar ya. Silakan.
Monggo, kelompok 3 bisa sebelah sini ya. Sebelah sini ya, kursinya tidak sini. Oke, ya. Ayo kelompok 2 ada dulu. Ya, anak-anak, sudah selesai kelompoknya? Ya, kalau sudah, silakan ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk memilih diagnostik LKPD-nya maksudnya. Jadi kalian ambil LKPD-nya sesuai yang kalian mau. Monggo, ketua kelompok maju. Ini diagnostik pertama, 2 dan 3. Silakan pilih. Yang ketiga ini, yang ketiga ini. Dan nomor berapa? 2. Terus 2 ya. Kamu yang pertama ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sip. Nah, anak-anak di LKPD tersebut itu sudah LKPD-nya masing-masing berbeda ya. Jadi yang pertama ada studi 1 sesuai dengan kelompok 1, studi 2 dengan kelompok 2, studi 3 sesuai dengan kelompok 3. Jadi studi kasusnya beda-beda ya. Jadi anak-anak silakan isi LKPD tersebut, kerjakan. Lalu nanti kalau sudah selesai silakan lapor. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan kepada saya ya. Monggo, bisa dikerjakan sekarang? Buat di sini, Pak. Bisa di situ lanjut dibuatkan PowerPoint-nya ya. Di Canva ya. Siapkan ya. Kalau sudah kalian kesulitan di Canva, kalian kirim lewat email saya ya. Saya? Monggo, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Karena Bapak lupa ya untuk terkait referensi, kalian bisa cari referensi di internet ya, karena sudah tersambung sama internet ya. Laptop kalian masing-masing sudah tersambung sama internet ya. Kalau kalian masih bingung ya, bisa ini Bapak punya ini juga ada bahan ajar ya. Mungkin kalian bisa cari referensi di sini. Saya bagikan bahan ajar dulu. Referensi situ atau kalian bisa cari di internet referensinya. Dan juga jangan lupa juga Bapak juga punya buku dan siapkan buku juga buat kalian. 3 referensi ya. Jadi satu kelompok dan
Untuk kalian 30 menit ya. Terima kasih Pak. Itu jangan ada jawab pertanyaan juga, silahkan jawab ya. Kalau kalian kita masih bingung, di internet ada, itu di situ ada buku ya, panduan. Di situ rata-rata jawabannya di situ.
Kalau emang ada ditanyakan, tanyakan ya, tidak sama malu ya.
Yang Yang nomor 3. Nah, ini maksudnya nomor 3 ini apakah baju itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang untuk menyatakan negasi. Nah, ini kemudian apa saja kamu cari dulu kemudian apa saja bisa di sini gambar itu lalu cari bisa kamu cari di literatur di buku itu atau enggak di internet. Kira-kira yang bermanfaat sih apa saja yang dibutuhkan, yang dipakai untuk apa, nanti dipakai untuk apa, kamu nanti sesuaikan. Saya pilih internasional laboratory bulan 10 ini pertama yang kemadanya lagi siswa kerjanya apa siswa paling cuma nanti sama ada yang tadi ini dibeli dulu. Kalian bisa cari di sini nanti ya. Ini apa softwarenya nanti di apa yang apa sebenarnya kalian cari software untuk disebabkan itu apa yang dibutuhkan dan mempercayai ini apakah hak dari mobil tadi itu ya boleh yang pilih itu sesuai tidak untuk zaman sekarang. Kalau tidak sesuai tulis ya di maksudnya ini dia di segini saja karena itu lumayan cukup. Ambil yang sekiranya menurut kamu itu pas untuk bisa aplikasi. Kamu kan sesuai dengan apa? Kamu cari untuk aplikasi itu tanya kemarin kan pastinya tahu dong kerjanya sesuai aplikasi itu ngapain aja kalau dilihat. Nah kalau bisa dikira-kira prosesor hardware apa saja hardware itu prosesor apa terus juga RAM-nya apa berapa giga media penyimpanan di mana perlu video tambahan apa enggak ya sama.
Ada buku lagi yuk. Kalau buku, ya ada. Kalau bukunya kurang ya, bisa apa ya? Hasil, ya sama. Ada yang sudah mungkin anak-anak? Ada yang sudah? Tidak, Pak. Sudah. Sudah? Oke, sudah tuh tunggu kelompok yang lain ya. Kelompok yang ini masih belum selesai ya. Tunggu ya. Oh sudah belum ya? Belum, Pak. Belum. Sip, keluar. Coba, saya sudah coba. Ya, siapa yang buat gamenya? Ini masih saya kurang nih. Sampai lagi. Iya, kamu jawab pertanyaan ini dulu jangan lupa. Sesuaikan di pokoknya. Ya, kamu lihat pokoknya. Belum sesuai ya? Ya, sesuaikan dulu. Balik lagi ya. Ya, buru-buru ya. Kelompok 2 nih mantap sudah mantap. Ya, kelompok 2 sudah. Tinggal kelompok 1 sama kelompok 3. Benar dulu kelompok 2. Kelompok 1 tadi. Saya periksa dulu ya, formanya ya, bedanya ya. Wow, keren. Lehan gimana Lehan? Masih cari ancang-ancang harganya ya? Iya. Oh ya, siap. Ini yang
Ada yang sudah selesai juga? Yang sudah revisi sudah selesai? Belum. Belum. Nomor 2 sudah? Sudah nomor 2? Sudah ya? Tinggal kelompok 3. Kelompok 1 nih ya, 1, 2, 3 tadi. Nah, saya agak lupa sedikit. Sisa kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini agak susah soalnya, ada hitung-hitungannya. Jadi harus tahu ya. Sembilan itu mungkin dibantu selamanya. Ada yang nulis sudah ya, yang nulis sudah ya. Tinggal ini formanya, mungkin dibantu dulu langkahnya.
Yang sudah bisa siapkan dulu ya, siapa yang akan maju ke depan, siapa moderator, siapa yang ngisi nanti, siapkan ya. Nomor 1, nomor 2 siapkan. Satu.
Sudah selesai semua anak-anak? Sudah? Oh ya, ini kelompok 3 hampir selesai. Ya sudah selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillahnya selesai semua. Silakan bisa dipilih dulu. Kira-kira siapa yang maju duluan untuk mempresentasikan hasilnya? Kira-kira siapa yuk? Apa sesuai itu aja? Urut aja ya? Ya. Oke, karena mau urut kita maju pilih nomor 1 dulu. Siapa nomor 1? Pilih ya. Monggo nomor 1. Silakan siapkan presentasinya. Siapkan presentasinya. Monggo maju depan. Laptopnya di bawah. 3 moderator, 3 orang ya nanti ya. Ada moderator, ada narasumber. Moderator, kamu. Ya, enggak. Saya nanti. Mana? Enggak, silakan. Halo, silakan kelompok 1 dimulai. Monggo moderator silakan dibuka presentasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 tentang studi kasus 1 ya, di mana studi kasus 1 itu yang pertama untuk memilih hardware itu ada opsi PSU yang dimana awalnya itu bisa dari 450 sampai 900 watt, dan untuk prosesornya itu minimal Intel Core i5 yang Gen 10 ya, dan untuk RAM-nya itu minimal dari 6 sampai 8 GB, dan untuk VGA card itu di 1 GB, dan untuk layar itu harus layar monitor AMOLED. Kenapa? Karena layar monitor AMOLED itu lebih akurasi warnanya lebih banyak. Dan yang terakhir dan yang pasti itu keyboard dan mouse. Dan untuk softwarenya itu ada Adobe Photoshop 2021, terus CorelDRAW X7, Canva, Affinity Designer, browser, dan antivirus. Oke. Mungkin dari kelompok yang lain ditanyakan terkait studi kasus 1 tentang komputer untuk desain grafis, yaitu dalam memilih hardware, memilih software. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain mungkin. Monggo yang bertanya. Oke, Rehan, silakan bertanya. Ya, mungkin satu pertanyaan dari kelompok kami, yaitu mengapa tidak memilih prosesor Intel Core i7 Gen 10 atau Gen 10 sebagai otak pemiliknya, sedangkan untuk aplikasi atau software zaman sekarang itu berat semua. Mungkin cukup sekian dari kami.
Pertanyaan kedua dari kelompok lain. Apa langsung jawab? Apa mau dihitungan dulu pertanyaannya? Langsung jawab saja Pak. Jawab saja. Oke. Enggak. Nomor 2. Kelompok 2. Enggak, kelompok 2. Mungkin ada yang mau nanya kelompok 2? Kenapa harus memilih layar AMOLED? Kok tidak memilih layar LCD saja? Udah pertanyaannya. Jadi kalau lain mungkin sudah. Udah ya? Ada lagi? Mungkin ada yang ada ya? Ya. Oke. Mungkin bisa jawab. Baik, saya jawab dulu yang tanya tentang layar AMOLED. Kenapa kok harus pilih layar AMOLED? Karena yaitu tadi layar AMOLED lebih banyak akurasi warnanya. Jadi mungkin lebih untuk desain atau edit itu bisa lebih enjoy atau lebih enak lagi. Terus pertanyaan yang kedua tentang kenapa kok tidak memilih Prosesor Intel Core i7. ya, kenapa tidak memilih Intel Core i7? Karena satu dari segi budget dan juga untuk harga yang sekarang di pasaran itu tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan oleh Intel Core tersebut. Dan yang kedua, harganya yang tidak seimbang. Mungkin itu saja bisa saya jawab. Ada lagi saya? Ada? Ada ya? Oke. Kalau tidak ada, silahkan akhiri. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, selanjutnya yaitu kelompok 2. Enggak, kelompok 2. Jadi kasus 2 ya. Enggak. Ini kelompok 1 ya. Dan cepat. Monggo silakan kelompok 2 bisa dimulai presentasinya. Ya, gak usah grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang studi kasus 2. Monggo. Studi kasus 2 memiliki hardware dan juga software. Yang hardware memiliki prosesor minimal AMD Athlon Silver Intel Core i13 Gen 8, RAM minimal 4 GB. Standarnya 6-8 GB. Layar LCD, media penyimpanan SSD 128 GB. Kalau yang software memiliki Microsoft Office 2010, Google Spreadsheet, MYOB, Accurate, Browser, sama antivirus. Oke, sudah? Sudah. Jadi di studi kasus 2 itu ada siswa AKL itu yang harus dipilih dari hardware-nya itu yang sudah disebutkan, dan juga software yang harus dimiliki oleh siswa AKL yaitu ya sudah disebutkan tadi ya. Silakan ditanyakan dulu, mungkin ada pertanyaan.
Mungkin tanya salah satu kelompok aja. Ya, Oke, Kevin, silakan bertanya Kevin. kenapa kalian memilih teknologi dengan kapasitas rendah sebagai media penyimpanan, sedangkan rata-rata siswa tugasnya itu lumayan banyak dan pastinya juga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Itu aja ya Kevin ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kamu memilih penyimpanan SSD dengan kapasitas rendah? Kok nggak pilih yang lebih tinggi? Atau nggak pilih hard disk? Kenapa? Atau hard disk yang kapasitasnya tinggi? Atau enggak SSD yang kapasitas tinggi? Kenapa? Itu Kevin. Selanjutnya ada lagi? Nggak ada? Oke, itu aja ya. Tunggu, silakan jawab. Karena di aplikasi mungkin hanya membutuhkan kayak aplikasi Excel gitu, nggak terlalu besar kayak DKV gitu kan, mungkin butuhin RAM sama SSD yang besar gitu karena dibuat ngedit. Kalau akuntansi kan cuma mungkin ikut hitung-hitungan saja. Oke, itu aja ya jawabannya ya mungkin ya. Ada tambahan mungkin dari kelompok lain? Ada? Atau mau bantu jawab mungkin boleh banget bantu jawab. Mungkin kelompok lain mau bantu jawab mungkin? Nggak ada. Gak ada, udah pas jawabannya itu. Nggak Atau pas. udah pas. Ya. Atau mungkin mau nambah pertanyaan? Gak ada? Nggak ada. Gak ada. Oke. Ya, mungkin dari nanti Bapak simpulkan ya di akhir presentasi kalian. Monggo silakan. Ada yang tanya lagi? Gak ada ya? Kalau tidak ada, silakan diadik. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Monggo, Bapak tiga. Semangat ya Bapak tiga ya. Apa sih? Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang, Rehan sebagai kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, yakni akan melakukan studi kasus, yaitu laptop untuk usaha fotokopi dengan budget 3 juta. Jadi panggilan saja si Burhan. Jadi si Burhan ini pengen membuka usaha fotokopi, tapi dengan mempunyai budget 3 juta. Itu gimana? Apakah bisa? Bisa dong. Nah, yang pertama, opsi dari saya yaitu hardware. Hardware itu opsinya prosesor minimal AMD A8 dan Intel Core i3 Gen 4. AMD A8 itu harganya 346.000. Lalu untuk prosesor Intel Core i3 Gen 4 itu harganya 105.000. Lalu untuk RAM-nya itu RAM-nya minimal 4 GB dengan budget 200.000. Lalu untuk monitor layar LCD-nya itu harganya 1 juta. Jadi 1 juta itu untuk layarnya. Terus media penyimpanannya kita menggunakan hard disk yang berkapasitas 512 GB dengan budget 145.000. Terus untuk softwarenya kita di sini mempunyai 5 opsi. Yang pertama Microsoft Office 2010 itu harganya 150.000. Lalu aplikasi kasir dengan harga 450.000. Untuk browser itu sudah input ya. Terus untuk antivirusnya itu dengan harga 258.000 dan total 858.000. Untuk total keseluruhan
hardware. Total keseluruhan hardware itu 1.691.000 untuk yang menggunakan AMD A8. Lalu untuk prosesor yang Intel Core i3 itu budgetnya 1.450.000. Jadi total keseluruhan hardware dan software jika ditotal yaitu 2.549.000 untuk AMD A8. Dan yang Intel Core i3 itu 2.308.000 yang menggunakan prosesor Intel Core i3. Itu sudah semua itu. Dan untuk bagi saya 3 juta itu sudah bisa, anggapannya bisa untuk membuka usaha fotokopi. Mungkin sekian dari saya. Oke, mantap ya. Ya, mungkin ada yang tanyakan dari kelompok lain? Pertanyaannya mungkin ada yang tanya? Silakan bertanya. 2 orang atau 1 orang silakan siapkan pertanyaannya lalu angkat tangan kalau sudah menemukan jawabannya. Oke, salah, silakan tanya. Nah, Kenapa kalian memilih harddisk sebagai media penyimpanannya? Sedangkan di zaman sekarang semuanya sudah menggunakan SSD. Ya, saya menanggapi pertanyaan dari siapa namanya, Awang. Itu mengapa kok memakai hard disk? Kenapa nggak pakai SD? Pertama, kita kembali ke budget kita yang jumlahnya 3 juta. Nah, jadi untuk budget 3 juta itu, kalau kita menggunakan penyimpanan yang berupa SSD, itu budgetnya itu akan terlalu besar. Bisa-bisa melebihi dari budget 3 juta. Terus alasan kedua, hard disk. Hard disk itu penyimpanannya tidak begitu penyimpanannya besar, juga tidak begitu lemot. Jadi kami menyarankan untuk budget 3 juta itu menggunakan penyimpanan hard disk 512 GB lah. Mungkin itu saya. mungkin ada yang lain mau tanya? Ada tanyakan? Tidak ada? Tidak ada lagi? Sudah ya? Oke, kalau sudah pertanyaan lagi silakan akhiri. Akhir. Mungkin sekian dari saya. Tidak ada salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, 3. Ya anak, dari kelompok 1, 2, 3 Bapak akan sedikit menambahkan ya. Ini ya, punya kalian ya, kelompok 1 ya. Oke, pertanyaannya gimana tadi kelompok 1? Apa siapa yang tanya tadi kelompok 1? Apa pertanyaannya tadi? Bapak akan mengulang-ulang. Kenapa tidak memilih prosesor Intel Core i7 Gen 10 sebagai otak pemikirannya? Sedangkan untuk aplikasi atau software zaman sekarang itu berat semua. Oke, bentar ya. Masih bersama. Ini untuk Bapak ini tanda-tanda. Solusi. Bentar ya. Bentar ya. Maaf ya anak ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke. Jangan lupa pertanyaan tadi gimana? Perhatikan nomor 1 ya.
Kenapa kok pilih Intel Core i5 Gen 10 Gara 7? Jadi jawabannya untuk apa? Kenapa enggak pilih Gara 7? Kenapa? Karena dari segi budget dan kualitas prosesor itu tidak seimbang. Oke, karena dari segi budget atau kualitas prosesor itu tidak jauh berbeda gitu katanya. Oke, pertama dari segi budget. Oke, budget untuk desainer grafis itu ya paling enggak kalau komputer tuh minimal 8 juta ke atas ya. Tapi kalau kita pilih Intel Core i7 sebagai pemikir otaknya, prosesornya, itu mungkin akan ya di atas 8 juta, atas lebih ke komputer gaming gitu ya. Tapi nah di sini komputer desain grafis kan untuk siapa? Seorang ya, seorang yang sedang ingin belajar desainer grafis. Kalau untuk hanya sekedar belajar, Intel Core i5 Gen 10 ini sudah cukup ya kalau untuk belajar. Tapi kalau untuk fokusnya kepada profesional desainer atau lebih ke AutoCAD untuk desain sebuah, bukan desain di Photoshop lagi ya. Sedangkan di sini Photoshop yang lain itu ada Photoshop CC 2021 atau CorelDRAW, Canva, 3D Designer, Photoshop dan Digital. Itu saya rasa cukup ya. Kalau Core i7 yang disarankan kenapa gak pilih Core i7 itu malah lebih ke open, overpower, dan juga konsumsi dayanya pasti akan menyentuh ini angka 900. Kenapa kok tidak ambil Core i7 itu ya? Karena sama efisiensi anggaran. Ya, anggaran bukan sekedar pas beli doang. Jangan lupa di sini ada power supply yang dibutuhkan juga. Otomatis kalian harus upgrade atau enggak bisa pakai tergini ya, besok 450 atau 900 watt, tapi konsumsi dayanya di rumah seorang itu mungkin akan lebih meningkat karena kinerja Core i7 itu sangat-sangat sangat-sangat bisa dikatakan ya lumayan banyak konsumsi daya listrik. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas RAM minimal 6 atau 8 GB. Kenapa kalau RAM Kevin pilih RAM 6 atau 8 GB? Katanya Kevin biar apa ya? Efisiensi ya. Efisiensi anggaran, balik anggaran lagi ya. Karena 6 atau 8 GB itu saya rasa sudah cukup ya. 3 akar ya. Terus ada yang tanya tadi, kenapa kok pilih layar AMOLED juga layar LCD aja? Jawabannya apa tadi? Karena untuk warnanya lebih kontras di layar AMOLED. Oke, warnanya lebih kontras di AMOLED ya. Ya betul, warnanya lebih kontras di AMOLED. Karena apa? Layar AMOLED kalau dibanding layar LCD itu lebih pertama lebih tajam layar AMOLED dibanding LCD. Terus akurasi warna ya itu jauh lebih akurat layar AMOLED daripada layar LCD. Begitulah ya, paham ya? Itu ya. Kenapa agak layar LCD saja? Foto sama aja gitu ya. Sama-sama layar, beda. Kalau seorang desainer itu mementingkan kualitas warna di layar, karena ketika kita mengedit lalu pengen cetak pasti beda hasilnya sama yang ada di layar. Jadi kita meminimalisir perbedaan tersebut, apalagi di warna. Jadi kalau gambarnya itu lebih kayak di AMOLED seperti itu. Selanjutnya di slide berikutnya ada studi kasus 2, yaitu laptop untuk siswa KL. Nah ini ya, pertanyaan apa tadi? Ada yang tadi? Kenapa? Oh penyimpanannya, kenapa kok penyimpanan kecil? Ya, benar kata Rara tadi, karena siswa KL itu kerjanya cuma yang ngetik dan bikin spreadsheet dan mengerjakan tugas-tugas liburnya yang berupa Mayo atau IQ dan mungkin ukurannya juga terlalu gede ya. Jadi kecil. Paling enggak untuk paling 200 MB. Tugas full lah. Itu pakai HP Kemeng kali ngetiknya di Mayo gitu ya. Nah, beda lagi kalau kalian jangan sekali-kali beli atau dengan ukuran SSD 128. Photoshop aja berapa ukurannya? Apalagi kalian di kafe. Ya, itu pasti jauh lebih besar. Jangan ambil yang ini. Paling enggak pilih yang 512 atau enggak kalau membaca baju kecil. Kalau yang beli DKP itu paling enggak ambil yang 256 GB saja ya. Dan pastinya harus SSD dong. Karena sekarang tuh apa-apa ya harus SSD biar kinerjanya lebih maksimal gitu ya. Nah, selanjutnya di slide 3 itu laptop untuk sang fotokopi. Nah, benar, ini hitungannya sudah pas. Jadi hanya dengan budget 3 juta saja, orang itu bisa udah membeli komputer untuk usaha, fotokopi dan ATK. Di sini ada prosesor minimal AMD A8 harganya 348. Rehan, kamu dapat harga ini referensinya dari mana ya?
Dari Tokopedia. Tokopedia, ya. Jadi hantu dari referensi ini, data ini diambil dari data e-commerce, yaitu Tokopedia. Jadi yang di halaman 346.000. Dan juga Intel Core i3 Gen 4 tuh kalau kita pakai Core i3 Gen 4 harganya hanya 105.000. Karena murah-murah ya data itu ya. Sekarang RAM minimal 4 GB, apalagi cuma 4 GB ya, hanya 100.000. Itu sudah cukup untuk buka aplikasi percetakan kayak dalam Microsoft Office atau aplikasi kasir ya. Pastinya tugas-tugas di situ. Untuk buka PDF sekarang browser sudah bisa menggunakan PDF itu buka PDF. Tadinya ada layar LCD. Nah, layar LCD yang ukuran yang dimaksud itu ukuran berapa ya? Berapa inci? Layar LCD itu. Yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Yang kecil. Pasti yang LED ini, bukan LCD. Mungkin yang dimaksud LED ya. Kalau LED itu kecil ukuran 18 atau 19 inci, cukuplah harga segini. 1.073.000. Jadi penyimpanan hard disk. Ya, kenapa enggak SSD? Nah, karena kalau kita pakai SSD ya ngapain ya cepat-cepat toh juga paling kerjanya buka aplikasi dua ini doang yang paling sering. Microsoft sama aplikasi kasir, antivirus tuh ya perlengkapan kita, pelindungan PC kita. Biar apa? Biar tidak termasukkan virus oleh flash pelanggan. Pasti pelanggan bawa flash disk kan? Pas mau nyetak flash disk yang ada virusnya pasti masuk situ. Jadi kita beli pertahanan yaitu antivirus besar 258.000. Gitu ya. Jadi total budget yang dibutuhkan untuk usaha fotokopi itu kalau kita menggunakan Intel AMD itu 254.900 dan yang kalau kita menggunakan Intel i3 itu 2.308.000. Beda 200 ribuan lah ya. Kira-kira gitu ya. Tuh. Jadi anak-anak sekarang pasti kalian capek ya? Gimana rasanya? Capek ya? Oke, capek. Oke. Nah, sama saya juga capek juga ya. Di sini Bapak punya penguatan materi ya. Nah, penguatan materi. Di sini, jadi anak-anak pada pembelajaran ini, simpulannya pada hari ini, pembelajaran hari ini yaitu sistem komputer ada 3 anak. Ada hardware, software, dan firmware. Contohnya apa saja hardware tadi? Apa saja hardware? Komputer ada apa saja? Ada disk, ada DVD dan lain sebagainya. Ada keyboard, jangan lupa. Dan itu ada beberapa juga beli keyboard. Gimana ceritanya nggak beli keyboard ya? Ada yang ketinggalan ya. Terus yang kedua ada software. Software itu apa saja? Kalau brand apa saja? Ada desainer, tadi ada seorang desainer ya. Ada admin ya, developer, gamers itu nggak lupa masuk dalam kategori brandware. Juga pakai komputer untuk nge-game gitu ya, gamer gitu ya. Itu salah satunya. Nah, anak-anak selanjutnya ya hardware ya. Nah, hardware ini ada 2. Ada perangkat yang hardware dalam, hardware internal, ada hardware eksternal. Ya. Hardware internal itu ada di dalam CPU. Contohnya apa ada dalam CPU? RAM, apalagi? VGA card, apalagi? Motherboard, apalagi? Apa ini? Prosesor. Ada media penyimpanannya dalam apa media penyimpanannya? Ada SSD atau hard disk. Ya, itu ya. Nah, kalau perangkat eksternalnya, perangkat eksternalnya itu ada apa aja kira-kira? Eksternal ada keyboard, yang ada 2 ada keyboard, mouse, ada speaker, lagi headset. Nah, itu ya. Ada monitor juga. Nah, selanjutnya software. Software itu ada 2 juga. Kalau kalian tahu, software ada 2 macam, 2 bagian. Kalau di meja ya, software sistem operasi dan software aplikasi. Aplikasi pada umumnya. Contohnya sistem operasi. Contohnya apa saja software sistem operasi? Ada Windows. Apa lagi Windows? Mac OS ya, bukan MacOS ya, bukan MacOS. Nah, Mac OS. Punya siapa Mac OS itu? Punya Apple. Selanjutnya ada
Linux atau ada juga yang sering dipakai kalian? Itu ya. Nah, kalau software aplikasi itu ada apa saja? PS. Microsoft ya. PS5. Selanjutnya ada Microsoft Office. Apalagi kalau di HP? Ada TikTok, ada Instagram, WA, Twitter, ya, Facebook. Ya, itu merupakan software yang berupa aplikasi banyak ya. Ya. Nah, sekarang ada brandware. Brandware itu tadi ada yang namanya developer. Developer apa? Developer itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu developer? Kalian pengen banget juga developer. Developer apa? Apa developer? Developer web. Nah, developer web. Apa developer itu? Yaitu seorang yang mengembangkan apa? Mengembangkan web. Developer desain mengembangkan sebuah desain, mengembangkan sebuah aplikasi, mengembangkan sebuah game. Ya. Dan juga ada admin, dan lain sebagainya ya. Ada user itu kalian ya yang pakai. Nah, anak-anak nggak terasa ya. Waktu kita sudah mau habis, pastinya kalian tadi sempat ngeluh capek ya. Capek ya. Nah, gimana kalau kita ice breaking dulu? Kalian mau ice breaking? Ya. Oke. Ya, anak silakan berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Nah, ini yang tentang ya. Breaking ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Audionya. Nah, perhatikan. Bentar ya. Bentar ya. Coba kita lihat dulu. Oh ya, coba dulu ya, lagi ya. Perhatikan dulu. Ah ya, apa ini ya? Oke, bang ya, bang, kita ulang sempat yuk. Ya, 2, 1, ya. Ayo, tahu kan?
Karena kita kan sudah tadi belajar semua tentang sistem informasi dan komunikasinya. Nah, Bapak ini ada sedikit soal ya, kalau tambahan atau refleksi ya, sematif ya, yang tentang pengetahuan. Ya, saya harap anak-anak ini belajar hari ini, saya hanya memastikan kalian sudah bisa atau enggak. Dengan lewat kesemuan sematif ini, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar semuanya. Ya, karena ini pertanyaannya ya gampang-gampang saja ya. Jadi pelajaran apa yang kita pelajari hari ini itu sudah ada di sini. Bapak akan bagikan kesemuan sematif ini dulu ya, kalian ya. Silahkan diisi dulu ya anak-anak ya. Isi coret-coret itu hanya pertanyaan yang ganda ya. Silakan isi ya. Berjalan. Nah, kenapa ini? Ya, namanya taruh situ aja ya. Isi aja ya. Namanya taruh di atas. Ini, silakan diisi ya. Ada yang kurang? Pas ya? Ini anak-anak, ada yang sudah? Ya. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah ya? Sudah? Nah, sini. Kumpulkan lagi ya. Ambil lalu kalian siap kumpulkan. Di sini Bapak ada namanya ini apa ya? Di sini bawahnya Bapak punya refleksi study date ya. Bapak akan membagikan refleksi study date juga tentang bagaimana kalian belajar sendiri, apa kamu suka dengan pelajaran Bapak atau gimana, terus apakah video pelajaran Bapak buat menarik untuk kalian enggak gitu ya. Silahkan diisi juga ya. Ini dulu ya. Jadi di refleksi kali ini tentang kegiatan belajar kalian hari ini gimana?
bahagia, menyenangkan, atau materinya menyenangkan dan mana ya? Silakan diisi ya. Bapak bagikan ya. Ya. Bagikan ya. Ya. Tugasnya buat sini ya, tugasnya ya. Ke depan ya. 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 Ini dia ya. Kan? Ya, kalian bagikan ya. 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 Dilanjutkan aja ya. Sebentar ya, ada 5 poin pertanyaan saya tentang pembelajaran hari ini, refleksinya. Sudah? Sudah ya? Kalau silakan pulang sama tugas kalian di sini, Pak. Sudah ya? Sudah ya. Sudah? Nah ya, nah sip. Sip, Pak. Kemudian anak, sudah terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa anak selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa dan hanya lingkungan lingkungan sekolah juga ya, lingkungan rumah kalian tuh kalau memang ada sampah berserakan jangan lupa dibuang ya. Jangan sampai kalian senang dengan ada sampah yang berserakan ya, jangan ya. Biasakan hidup bersih, hidup bersih, kelas bersih, semangat kembali gitu ya. Iya, mantap. Oke anak, Bapak akan menyampaikan materi minggu depan ya pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang cara menginstal sistem operasi, yaitu di Windows-nya ya. Belajar cara install Windows gitu ya. Pastinya jangan lupa kalian cari literatur dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan langsung ke materi, langsung praktek ya. Oke anak, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rehan dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah ya. Kita belajar ini sudah selesai. Karena saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.